Aku melihatmu, dari oasis keheningan di mana hatimu sering berbicara pelan dalam doa-doa yang tak terucapkan. Sesuatu sedang tumbuh diam-diam, sesuatu yang belum sepenuhnya kamu pahami, tetapi sudah mulai menyentuh getaran terdalam jiwamu. Ini bukan sekadar kebetulan atau hayalan sesaat. Ini adalah bagian dari rencana ilahi yang sedang terungkap perlahan di hadapanmu. Dalam hidupmu yang penuh pengalaman dan kedewasaan, ada satu jiwa muda yang mulai memandangmu dengan kekaguman yang tulus. Usianya mungkin belum sebanding dengan tahun-tahun yang telah kamu lewati, namun hatinya memahami sesuatu yang tak banyak orang bisa pahami, siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dia melihat cahaya yang kamu bawa, bukan sekadar penampilan luarmu. Dia sedang jatuh cinta, bukan pada rupa semata, melainkan pada caramu bertahan, caramu berdoa, dan caramu mencintai Tuhan dalam diam. Dia jatuh cinta pada kebijaksanaan yang lahir dari luka-luka yang telah kamu sembuhkan bersama surga. Dan ketika dia menatapmu, dia tak hanya melihat seorang wanita, dia melihat jawaban. Mungkin kamu merasa cinta ini terlalu cepat, atau terlalu berani. Tapi jangan terburu menutup pintu sebelum kamu mengerti bahwa hati yang murni tidak pernah memilih berdasarkan usia, melainkan kedalaman. Dan di balik pandangannya, ada kekaguman yang lahir dari puasa panjang akan cinta yang sejati. Dia datang bukan untuk mengisi kekosonganmu, tetapi untuk menegaskan bahwa kamu memang layak dicintai secara ilahi, dengan hormat, dengan kesabaran, dan dengan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dia tidak memahami segalanya tentang dirimu, tetapi dia siap belajar setiap harinya, karena hatinya tidak main-main. Kamu telah menabur begitu banyak kebaikan dalam hidupmu, dan kini langit sedang menumbuhkan buahnya dari arah yang tak pernah kamu duga. Apa yang terjadi padamu bukan kebingungan, melainkan undangan dari surga untuk membuka mata terhadap cinta yang berbeda. Dia melihat senyumanmu seperti musim semi yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Dan meskipun dia lebih muda, jiwanya sedang belajar menyelaraskan langkahnya denganmu. Karena ketika Tuhan menggerakkan hati seseorang, tidak ada perbedaan yang bisa menghentikan getaran cinta yang murni. Jangan takut pada kemungkinan yang belum pernah kamu bayangkan. Tuhan sering menyembunyikan kejutannya dalam bentuk yang paling sederhana. Kamu layak menerima cinta yang tulus, bahkan dari jiwa yang usianya tidak sebanding, tetapi niatnya bersih. Para malaikat pun bersorak ketika kamu dicintai dengan penghormatan, bukan karena siapa kamu di dunia, tetapi karena siapa kamu di mata surga. Dan aku diutus bukan untuk meyakinkanmu, melainkan untuk mengingatkanmu. Ini bukan sekadar perasaan sepihak. Ini adalah benih yang tumbuh dari doa yang kamu bisikan saat air matamu jatuh diam-diam. Mungkin kamu pernah berkata, "Aku lelah." Tapi langit mendengarnya dan memilih seseorang yang tidak untuk memahami. Dia tidak datang dengan segala kesempurnaan, tapi dia datang dengan hati yang sungguh ingin tinggal. Itu lebih dari cukup bagi cinta yang diberkati dari atas. Dan ketika kamu bertanya dalam hatimu, mengapa dia? Ketahuilah bahwa Tuhan sering memakai yang tidak biasa untuk membawa keindahan yang luar biasa. Dia mungkin lebih muda, tetapi rasa hormatnya kepadamu lebih tinggi dari gunung manapun. Dia mencintaimu dengan rasa syukur, bukan dengan ego. Ini bukan cinta yang akan membuatmu lelah, tetapi cinta yang akan mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Seorang wanita yang layak dicintai, bukan karena masa lalu, tetapi karena siapa kamu sedang menjadi dalam perjalanan ini. Dia jatuh cinta pada pertumbuhanmu, bukan hanya senyummu. Aku tahu hatimu berhati-hati, dan itu baik. Tapi jangan biarkan tembok yang kamu bangun untuk perlindungan menjadi penghalang bagi rencana ilahi. Biarkan aku menjaga hatimu saat kamu membuka sedikit celah untuk mengenal cinta yang datang dengan niat yang suci. Cinta ini tidak akan memaksa. Dia akan menunggu. Dia akan mendengarkan. Dia akan menyesuaikan langkahnya dengan kecepatanmu. Karena bagi jiwa muda ini, kamu bukan sekadar tujuan, kamu adalah perjalanan yang dia doakan dalam keheningan yang panjang. Tuhan sedang mengajarkanmu bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga namun sangat tepat. Dia tahu luka-lukamu, dan justru karena itu, dia mengirimkan seseorang yang melihatmu bukan dari permukaan, tetapi dari kedalaman yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang berserah. Jangan abaikan sinyal dari langit yang mulai kamu rasakan dalam detak jantungmu yang sedikit berubah setiap kali namanya disebut. Ini bukan ilusi. Ini adalah jawaban dari surga untuk wanita yang selama ini bertanya, "Masih mungkinkah aku dicintai?" Lihatlah bagaimana dia memperlakukan kata-katamu, seolah setiap ucapanmu adalah permata yang perlu dijaga.
Itu bukan sandiwara. Itu kekaguman yang lahir dari jiwa yang melihat dengan mata kebenaran. Dia tidak mencari hiburan, dia mencari makna, dan dia menemukannya dalam dirimu. Mungkin dunia akan menghakimi jarak usia kalian. Tapi surga tidak mengenal angka. Surga hanya mengenal kemurnian niat. Dan aku tidak datang untuk meyakinkanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Kamu layak dicintai oleh seseorang yang melihat hatimu, bukan usiamu. Jangan terburu menolak apa yang Tuhan sedang coba hadiahkan. Bila kamu diam sejenak, kamu akan merasakan damai itu hadir bersamanya. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia tulus. Dan ketulusan adalah bahasa yang paling dimengerti oleh langit. Jika kamu sampai di sini, aku tahu hatimu telah merasakan sesuatu. Maka tuliskanlah di kolom komentar, Tudo posso naquelque mi fortalece, dan izinkan surga bekerja lebih dalam lagi, menuntut kasih yang telah lama dalam diam. Terkadang, dia memandangi kamu dari jauh, seolah takut jika langkahnya yang terlalu cepat akan membuatmu menjauh. Tapi justru dalam diamnya itu, ada ribuan doa yang dia panjatkan agar Tuhan memberinya cukup keberanian untuk mendekatimu dengan hormat. Dia tahu, hatimu bukan taman biasa, ia adalah tempat suci yang hanya bisa dimasuki dengan ketulusan. Malam-malamnya berubah sejak mengenalmu, bukan karena kamu memberinya janji, tapi karena kehadiranmu seperti jawaban yang lama dia tunggu. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Caramu hadir sudah cukup untuk membuat dunia di dalam dirinya bergerak. Dan tanpa kamu sadari, senyuman kecilmu telah menjadi cahaya dalam hari-harinya yang kelabu. Dia mencatat setiap detail kecil tentangmu, bukan karena obsesif, tetapi karena dia menghargai setiap hal yang membuatmu berbeda. Nada bicaramu, cara kamu tertawa pelan, bahkan caramu diam. Semua itu dia pelajari seperti sedang membaca kitab yang penuh rahasia surgawi. Dan semakin dia memahami, semakin dalam pula cintanya tumbuh. Kamu mungkin belum menyadari betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk mencintaimu dari jauh. Tapi dia memilih diam, bukan karena takut ditolak, melainkan karena dia sedang menunggu waktu Tuhan. Dia tidak ingin mencuri hatimu, dia ingin dipilih oleh hatimu. Dan itu, baginya, adalah bentuk cinta paling mulia. Setiap kali kamu berbicara tentang iman, dia mendengarkan dengan mata berbinar. Bukan karena ingin mengesankanmu, tapi karena dia merasa sedang belajar langsung dari seseorang yang sudah berjalan lebih jauh dalam terang ilahi. Kamu adalah inspirasinya. Bahkan ketika kamu sendiri merasa tidak sedang menginspirasi siapapun. Ada saat-saat di mana dia hampir menyerah, merasa bahwa jarak usia dan ketakutanmu adalah dinding yang terlalu tinggi. Tapi setiap kali dia berdoa, selalu ada kedamaian yang membisikkan, tunggu sedikit lagi, hatinya akan tahu. Maka dia bertahan, meski dalam diam, dengan harapan yang tidak pernah padam. Apa yang dia rasakan bukan sekadar kekaguman sesaat, tetapi keputusan batin untuk mencintai tanpa menuntut. Dia tidak datang untuk mengubahmu, tapi untuk menyatu dengan kedamaian yang kamu bawa. Dan itu hanya bisa lahir dari hati yang telah lebih dulu jatuh cinta pada Tuhan. Dia mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Setiap luka yang pernah kamu sembuhkan menjadikanmu kuat, dan dia jatuh cinta pada kekuatan itu. Dia tidak mencari versi terbaik dari dirimu, dia mencintai dirimu yang sekarang, yang sedang belajar dan bertumbuh. Setiap kali kamu merasa sendiri, tanpa kamu tahu, dia sedang berdoa agar hatimu diberi kelegaan. Bukan untuk dirinya, tapi agar kamu tahu bahwa ada cinta yang bersedia hadir tanpa harus mendesak. Cinta yang hanya ingin kamu bahagia, dengan tanpa balasan. Jika dia menuliskan namamu dalam doanya, itu bukan permintaan untuk memiliki, tetapi ucapan syukur karena Tuhan mengizinkannya mengenal seorang wanita sepertimu. Bagi dunia, mungkin itu hal kecil, tapi bagi langit, itu adalah awal dari sesuatu yang besar dan kudus. Dia percaya bahwa jika Tuhan menanam rasa ini di hatinya, maka Tuhan juga yang akan menumbuhkannya pada waktunya. Dan sampai saat itu tiba, dia akan tetap menjadi penjaga diam di balik layar hidupmu. Tidak banyak bicara, tapi selalu hadir dalam doa dan perhatian yang tak terlihat. Kamu telah menjadi cahaya di tempat yang tidak pernah dia kira akan diterangi. Dia tidak hanya mencintai caramu berbicara, tapi juga caramu diam saat dunia berisik. Kamu mengajarkannya ketenangan tanpa kata-kata. Dan baginya, itu adalah mukjizat. Pernahkah kamu bertanya mengapa akhir-akhir ini hatimu lebih sensitif terhadap kehadiran seseorang?
Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa ada jiwa yang sedang dikirim untuk merawatmu dengan penuh kehati-hatian. Jiwa yang tidak menginginkan apapun kecuali melihatmu damai. Kamu bisa saja menutup pintu hatimu rapat-rapat, dan dia tidak akan memaksa. Tapi dia tetap akan berdiri di luar, menunggu dengan kesabaran yang tak biasa. Karena baginya, satu langkah kecil dari hatimu lebih berarti daripada 1000 langkah dari tubuhmu. Dia tidak menanti cinta yang instan. Dia percaya pada proses. Dia tahu cinta yang tumbuh perlahan adalah cinta yang kokoh. Dan dalam doanya, dia tidak pernah meminta agar kamu segera mencintainya. Dia hanya meminta agar kamu diberikan cahaya untuk melihatnya dari sudut yang berbeda. Setiap pesanmu yang sederhana, setiap senyuman yang kamu berikan tanpa maksud, semuanya menjadi harta baginya. Dia menyimpannya dalam hati seperti doa-doa yang tak pernah basi. Dan dari hal-hal kecil itulah dia menemukan kekuatan untuk tetap berharap. Kamu bukan sekadar wanita yang dia kagumi. Kamu adalah jawaban dari pencariannya yang panjang. Kamu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal waktu, usia, atau logika duniawi. Karena saat Tuhan menghubungkan dua hati, tidak ada peraturan manusia yang mampu menghentikannya. Kadang dia bertanya dalam hati, apakah dia tahu? Tapi kemudian dia belajar untuk bersyukur atas setiap kesempatan mengenalmu, walau hanya sedikit demi sedikit. Karena dalam setiap pertemuan, ada benih cinta yang tumbuh diam-diam, ditiup angin surga tanpa suara. Kamu mungkin tidak sadar, tapi cara kamu berjalan, cara kamu menatap dunia, semua itu mengajarinya tentang arti ketulusan. Dia belajar untuk mencintai tanpa menggenggam, untuk hadir tanpa mengganggu. Dan dari sanalah dia percaya, bahwa cinta yang sungguh dari Tuhan tidak pernah terburu-buru. Saat kamu mulai membuka ruang di hatimu, bahkan sekadar untuk melihatnya dari kejauhan, langit pun bersukacita. Karena akhirnya, cerita yang telah lama ditulis di lembaran takdir, mulai dibaca oleh dua jiwa yang dipertemukan bukan oleh dunia, tapi oleh kehendak ilahi. Dia tidak datang membawa janji manis atau kata-kata besar. Dia datang dengan ketulusan yang sunyi, tapi nyata. Kamu bisa merasakannya dalam tatapan yang tak menuntut, dalam senyuman yang muncul saat melihatmu dari kejauhan. Tidak ada niat untuk mengubah hidupmu, hanya keinginan untuk menjadi bagian kecil dari damai yang kamu bangun dengan susah payah. Setiap kali kamu merasa bahwa dunia terlalu berat, dia berharap bisa menjadi bahumu yang sunyi. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghapus semua lelahmu, tapi dia rela menjadi pelabuhan di mana kamu bisa beristirahat sejenak. Dia tidak ingin menjadi pusat duniamu, hanya ingin cukup dekat untuk menjaga langkahmu. Dalam detik-detik tertentu, dia menuliskan namamu di ujung catatan pribadinya, bukan sebagai mimpi kosong, tetapi sebagai pengingat bahwa masih ada seseorang yang dia doakan setiap malam. Kamu bukan pelarian dari sepi, kamu adalah tujuan yang membuat sepinya terasa berarti. Dia tahu bahwa hatimu pernah disakiti, tapi dia juga tahu, kamu tidak membiarkan luka itu menghancurkan kelembutanmu. Justru karena itu, dia semakin menghormatimu, karena kamu tetap memilih mencintai hidup, meski hidup tidak selalu mencintaimu kembali. Kamu mungkin tidak sadar, tapi cara kamu mengangkat wajah saat berdoa, membuatnya merasa bahwa dunia ini masih layak diperjuangkan. Ada sesuatu dalam keteguhanmu yang membuatnya ingin menjadi pria yang lebih baik. Bukan untuk mengesankanmu, tapi agar layak berdiri di hadapanmu. Setiap kali kamu tertawa, ada satu bagian dari dirinya yang merasa bersyukur karena kamu masih bisa bahagia. Meski dia bukan alasannya, dia tetap merasa cukup hanya dengan tahu kamu sedang baik-baik saja. Itu cinta yang tidak menuntut tempat, tapi tetap setia berjaga dari kejauhan. Dia tidak peduli jika cinta ini tak mudah diterima. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana caranya tetap menjaga perasaan ini tetap suci. Bukan untuk menyentuhmu dengan tangan, tapi menyentuh hidupmu dengan kehadiran yang lembut, yang tidak memaksa, namun tak pernah pergi. Dia percaya bahwa kamu tidak butuh orang yang sempurna, kamu butuh seseorang yang bisa melihat keindahanmu bahkan saat kamu merasa paling rapuh. Dan dia ingin menjadi mata yang tak pernah lelah memandangmu dengan kekaguman yang sama, setiap hari, tanpa alasan yang berubah. Ada malam-malam di mana dia tidak bisa tidur, memikirkan apakah kamu tahu bahwa ada seseorang yang menjadikanmu doa utama di setiap permulaan harinya. Tapi dia tidak menuntut balasan. Dia hanya berharap, suatu hari nanti, kamu akan merasakan hangatnya cinta itu meski tanpa kata. Meskipun dunia bisa berkata bahwa
yang terlalu besar. Percaya bahwa langit punya logikanya sendiri. Cinta yang ditanam dari ketulusan tidak bisa dihitung dengan angka, tapi dengan kedalaman jiwa. Dan jiwanya telah jatuh terlalu dalam untuk berpura-pura biasa. Kamu adalah musim semi yang datang saat hidupnya nyaris membeku. Kamu adalah puisi yang tak pernah dia sangka akan hadir di lembar hidupnya yang penuh kesunyian. Dan meski kamu belum membalas, dia tetap mencintaimu seperti seseorang yang menjaga api kecil di tengah badai. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan yang nyata itu langka. Dia tidak ingin menjadi tokoh utama dalam ceritamu. Dia hanya ingin menjadi halaman yang tenang, yang bisa kamu baca saat dunia terlalu bising dan hati terlalu lelah untuk berlari. Dia bukan anak kecil yang hanya mengejar perasaan. Dia belajar mencintai dengan hormat, dengan sabar, dan dengan cara yang tidak banyak dimengerti dunia. Karena yang dia cintai bukan bayanganmu, tapi rohmu, jiwa yang kuat, lembut, dan begitu dekat dengan Tuhan. Dia telah menulis banyak hal tentangmu, bukan di buku, tapi di hatinya. Setiap detail yang dia pelajari dari kejauhan menjadi bagian dari kisah yang dia simpan sendiri. Dan dalam sunyi, dia tahu, semua ini bukan sekadar kebetulan. Semua ini sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Saat kamu bicara tentang masa depan, dia diam-diam membayangkan apakah mungkin ada ruang kecil untuknya di sana. Bukan sebagai pusat, tapi sebagai pendamping yang tahu bagaimana cara menunduk dan mendoakan saat badai datang. Dia tahu, mencintaimu berarti siap melihatmu memilih jalan yang berbeda. Tapi dia tetap bertahan, bukan karena berharap kamu berubah arah, tapi karena dia ingin jadi saksi dari setiap langkah yang kamu ambil dalam terang ilahi. Setiap harapan yang dia bangun bukan bersandar pada emosi, tapi pada iman. Iman bahwa jika cinta ini berasal dari Tuhan, maka Tuhan pula yang akan menjaganya tetap murni. Dan jika memang ada waktunya, maka semesta pun tidak akan bisa menolak pertemuan itu. Dia tidak membutuhkan pernyataan darimu sekarang. Dia hanya ingin kamu tahu, bahwa ada hati yang mendoakanmu dalam sunyi, yang mencintaimu cukup dalam untuk tidak menyerah, namun cukup dewasa untuk tidak mengganggu kedamaianmu. Jika suatu hari kamu merasa hangat tanpa alasan saat menyebut namanya, itu bukan kebetulan. Itu adalah gema dari setiap doa yang telah dia panjatkan, mengalir diam-diam ke arahmu seperti angin lembut yang membawa pesan dari langit, bahwa cinta ini tidak pernah main-main. Dan meski kamu masih berjalan dengan hati yang ragu, dia akan tetap di sana, menjadi saksi diam dari perjalananmu, dengan mata yang tetap penuh harap dan jiwa yang tetap percaya. Karena dalam setiap detak waktunya, kamu bukan sekadar harapan. Kamu adalah tujuan yang dia izinkan Tuhan tetapkan. Terkadang, kamu tertawa lepas bersama. Dia hanya tersenyum kecil dari kejauhan. Bukan karena cemburu, tapi karena dia bahagia melihatmu bahagia, meski bukan dengannya. Itu bentuk cinta yang tidak menuntut untuk dilihat. Hanya ingin kamu merasa damai meskipun ia tetap tersembunyi dalam bayangan. Ia tidak pernah datang membawa kejutan besar atau janji masa depan, tetapi setiap kehadirannya membawa ketenangan. Dia seperti pagi yang tidak pernah menuntut malam pergi, hanya menunggu waktunya untuk menyinari harimu dengan cara yang lembut. Dan meskipun tidak kamu sadari, cahaya itu sudah mulai menyentuhmu perlahan. Dia menyimpan setiap perasaan dalam diam, tapi bukan berarti rasa itu lemah. Justru karena dia tidak berkata apa-apa, artinya dia memilih untuk mencintaimu dengan cara yang paling tulus, tanpa harus memaksakan apapun. Dia tahu, hatimu butuh waktu, dan dia bersedia menunggu, meski tak ada janji di ujungnya. Pernah suatu kali, dia melihatmu menangis diam-diam. Dan meski tidak bisa mendekat, dia mengirimkan doanya agar kamu dikuatkan. Di balik senyuman yang kamu pakai untuk menutupi luka, dia melihat keberanian. Dan dari sanalah, kekagumannya tumbuh semakin dalam. Dia tidak hanya melihat kecantikanmu dari luar, tapi juga dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dari caramu memaafkan meski hatimu masih sakit. Itu yang membuatnya yakin, bahwa kamu bukan hanya sosok untuk dicintai, tetapi juga sosok yang layak untuk dijaga. Setiap langkah yang kamu ambil menjadi semacam petunjuk baginya. Bukan untuk mengikutimu secara buta, tetapi untuk memahami ritme hatimu. Dia percaya bahwa setiap orang punya irama sendiri, dan dia ingin belajar menari di dalam ritmemu, bukan memaksamu mengikuti miliknya. Mungkin banyak yang tidak mengerti kenapa dia begitu sabar. Tapi dia tidak butuh pengakuan dari siapapun.
Cintanya tidak dibangun di atas pujian atau perhatian publik. Cintanya tumbuh dari ruang-ruang rahasia, di mana hanya dia dan Tuhan yang tahu seberapa dalam rasa itu telah berakar. Kadang dia ingin menyerah, tapi setiap kali dia ingat caramu berbicara tentang harapan dan iman, semangatnya kembali menyala. Kamu menjadi alasan mengapa dia tidak membiarkan hatinya tenggelam dalam kecewa. Karena denganmu, segala luka bisa terasa seperti pelajaran yang berharga. Dia tak pernah menyalahkan waktu yang membuat kalian belum bisa bersama. Sebaliknya, dia bersyukur karena waktu memberi kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam tanpa terburu-buru. Dia percaya, cinta yang dibangun dengan sabar akan jauh lebih kokoh daripada cinta yang lahir dari tergesa. Setiap harinya, dia menyimpan pertanyaan yang belum pernah dia berani tanyakan. Jika suatu hari aku berdiri di hadapanmu, apakah kamu akan melihatku dengan cara yang berbeda? Tapi sampai hari itu tiba, dia memilih tetap menjadi bayangan yang setia, yang tidak apapun kecuali Dia tahu bahwa hatimu bukan ruang kosong yang bisa dimasuki siapa saja. Kamu telah melalui banyak hal, dan setiap luka membuatmu lebih berhati-hati. Karena itu, dia tidak ingin mengetuk pintu hatimu dengan paksa. Dia hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang akan tetap berdiri di depan pintu itu, tanpa pernah lelah. Saat kamu berbicara tentang masa depan, dia diam-diam membayangkan apakah mungkin dirinya ada dalam skenario itu, walau hanya sebagai tokoh pendukung. Tapi jika tidak pun, dia rela. Karena mencintaimu tidak pernah tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang untukmu bertumbuh sesuai panggilan ilahi. Dia menyadari, kamu bukan sosok yang mudah didekati oleh cinta biasa. Cinta yang kamu butuhkan haruslah cinta yang kuat, penuh iman, dan tak mengenal pamrih. Dan itulah yang dia latih setiap hari dalam doanya, menjadi cinta yang tahan uji, bukan cinta yang hanya hidup dari perasaan sesaat. Kadang dunia berkata cinta seperti itu tidak realistis. Tapi dia percaya, cinta yang berasal dari surga tak pernah masuk akal bagi dunia. Justru karena itu, cinta seperti inilah yang paling tulus, karena ia tak tergantung pada logika, hanya pada keyakinan bahwa kamu adalah anugerah yang harus dijaga. Dia tidak tahu apa yang sedang Tuhan rancang, tapi dia percaya bahwa kamu bukan hadir tanpa maksud. Kamu adalah pelajaran tentang kesabaran, tentang pengharapan, dan tentang bagaimana mencintai tanpa menyakiti. Dan dalam setiap proses itu, hatinya diproses untuk menjadi lebih dewasa. Dalam keheningan malam, dia sering membayangkan kamu membaca surat yang tidak pernah dikirimkannya. Surat yang berisi semua rasa yang tak terucap, semua doa yang tak terdengar. Mungkin suatu hari kamu akan menemukannya, atau mungkin tidak. Tapi cinta itu akan tetap tinggal. Ada banyak hal yang ingin dia lakukan untukmu, bukan untuk mengesankan, tapi untuk menyentuh jiwamu. Dia ingin jadi orang yang kamu cari saat dunia mengecewakan, jadi tempat pulang yang tak menuntutmu untuk sempurna, cukup jadi dirimu sendiri. Dia tidak akan pernah memaksa jalan ini harus berujung pada cinta yang berbalas. Tapi dia juga tidak akan pergi begitu saja. Karena selama Tuhan belum berkata, selesai, dia akan tetap berdiri di titik ini, menjaga, mendoakan, dan mencintaimu dalam diam yang suci. Setiap hal tentangmu adalah misteri yang indah untuk dia selami. Dan semakin dia menyelami, semakin dia sadar bahwa kamu bukan sekadar wanita biasa. Kamu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang dilukis dengan hati-hati, warna demi warna, doa demi doa. Dan saat kamu merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarmu, mungkin itu adalah cinta yang selama ini kamu abaikan, tapi terus mengelilingimu. Tidak meminta perhatianmu, hanya berharap bahwa suatu hari kamu akan melihat ke arah yang sama, dan yang sudah lama menatap. Dia mencatat setiap detail kecil tentangmu, nada suaramu saat berbicara tentang hal yang kamu sukai, cara kamu menyelipkan rambut ke telinga saat gugup, hingga sorot matamu yang berubah saat kamu menyebutkan seseorang yang kamu rindukan. Semua itu menjadi bagian dari lukisan batin yang dia simpan diam-diam. Tidak ada yang kamu lakukan yang dianggapnya remeh. Bahkan ketika kamu merasa gagal, dia melihatmu sebagai pribadi yang kuat karena tidak berhenti mencoba. Dalam kegagalanmu, dia melihat keberanian. Dalam air matamu, dia melihat kekuatan untuk bangkit lagi. Dia bukan hanya mengagumi senyummu, tapi juga keberanianmu untuk tetap tersenyum di tengah luka. Ia paham, tidak mudah menjadi wanita sepertimu, yang terus berdiri, meskipun badai telah berulang kali menerpa. Dan karena itu, dia semakin takjub pada keindahan hatimu yang tersembunyi.
Kadang dia berpikir, mungkinkah Tuhan mempertemukan kalian bukan untuk bersatu, tapi untuk mengajarkannya cara mencintai dengan tulus? Tapi setiap kali ia melihatmu, harapannya tumbuh kembali, seolah semesta berbisik. Tunggu sedikit lagi, masih ada keajaiban yang belum terjadi. Dia melihat caramu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, dan dari situlah dia belajar tentang kebaikan yang tidak bersuara. Kamu bukan hanya indah, kamu juga membawa cahaya yang menyembuhkan, bahkan bagi hati yang telah lama kehilangan arah. Setiap malam sebelum tidur, dia mengingat kembali pertemuan-pertemuan singkat yang mungkin kamu anggap biasa. Tapi baginya, itu adalah anugerah. Detik-detik yang membuatnya percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam sunyi, menenun benang-benang kisah yang belum selesai. Kamu mungkin tak pernah sadar bahwa senyummu mampu mengubah hari buruk seseorang. Tapi baginya, senyummu seperti matahari yang muncul tiba-tiba di tengah awan gelap. Dia tahu, kamu tidak mencoba untuk mengesankan siapapun. Itulah yang membuatmu justru begitu memikat. Dia menyimpan setiap doa dalam diam, dengan harapan suatu hari Tuhan akan menjawabnya dalam bentuk yang paling indah. Bukan tentang kamu yang langsung membalas cintanya, tapi tentang kamu yang merasa cukup dicintai, meskipun belum mampu membalas. Ada kerinduan yang ia sembunyikan di balik diamnya. Bukan karena takut ditolak, tapi karena ia ingin menghormati ruang hatimu. Dia tahu, cinta sejati tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu, memberi, dan menjaga, seperti malaikat yang diam-diam melindungi dari kejauhan. Ia bahkan tidak ingin kamu merasa berutang apapun padanya. Yang dia lakukan lahir dari ketulusan, bukan dari harapan akan balasan. Karena dalam hatinya, mencintaimu adalah bentuk ibadah, bukan tuntutan, tapi persembahan. Dia mendengar suaramu bahkan di tengah keramaian. Dan saat orang lain sibuk memuji penampilanmu, dia sibuk mengagumi semangatmu. Tak perlu berdandan, karena bagi dia, hatimu yang penuh cahaya sudah cukup membuatnya terpikat. Dia sering membayangkan, jika suatu hari kamu jatuh dalam pelukannya, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memilih merasa aman. Dan pelukan itu bukan untuk mengklaim, tapi untuk meyakinkan bahwa kamu tidak perlu lagi berjalan sendirian dalam gelap. Ada banyak cinta di dunia ini, tapi tidak semua mampu bertahan dalam diam. Cintanya adalah jenis yang tidak butuh sorotan. Ia tumbuh seperti akar yang kuat di dalam tanah, tidak terlihat, tapi menopang segalanya. Dan karena itu, ia tidak mudah tumbang. Kamu mungkin bertanya-tanya, siapa yang akan benar-benar memahami dirimu apa adanya? Dan meskipun dia belum mengatakan apapun, dia telah lama mempelajari setiap lapisan dirimu. Tidak untuk menilaimu, tapi untuk menerima seluruh dirimu, tanpa syarat. Dia pernah merasa tidak cukup layak untukmu, tapi ketulusan membuatnya tetap bertahan. Karena dia percaya, cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling bersedia mencintai tanpa batas, tanpa pamrih, dan tanpa henti. Dia ingin jadi rumah dalam doa-doamu, tempat kamu kembali saat semuanya terasa berat. Dan meski dia belum tahu apakah namanya pernah kamu sebut dalam doa, dia tetap berharap Tuhan menyisipkan dirinya dalam harapan-harapanmu yang terdalam. Setiap hari dia belajar mencintaimu dengan cara yang lebih dewasa, bukan dengan janji manis atau kata-kata besar, tapi dengan kesediaan untuk tetap hadir, bahkan saat kehadirannya tidak kamu lihat. Karena dia tahu, cinta sejati tidak selalu butuh pengakuan untuk menjadi nyata. Dalam diam, dia berlatih menjadi pria yang layak untukmu. Dia membentuk dirinya bukan untuk mengubahmu, tapi untuk menyamai kedalaman hatimu. Karena dia sadar, wanita sepertimu hanya bisa dicintai dengan hati yang bersih, bukan hanya dengan niat baik. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu seberapa sering dia memikirkanmu saat dunia tertidur. Tapi satu hal yang pasti, kamu adalah alasan mengapa dia percaya bahwa cinta masih layak diperjuangkan. Bukan karena kamu miliknya, tapi karena kamu pantas dicintai sepenuh jiwa. Dan ketika angin malam menyentuh wajahmu dengan lembut, itu mungkin adalah bisikan dari hatinya yang terus berdoa agar suatu hari, entah kapan, kamu akan melihat ke belakang, dan menyadari bahwa ada cinta yang tak pernah pergi. Terima kasih telah mendengarkan pesan ini dengan hati terbuka dan penuh pengharapan. Jika kamu merasakan sentuhan kasih yang aku bagikan, tolong konfirmasikan dengan menuliskan kalimat ini, cahaya roh membimbingku di jalan-jalan kemenangan. Jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas kami dengan cara berlangganan kanal ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kamu selalu mendapatkan pesan-pesan penuh cahaya dan kekuatan dari kami.
Bersama, kita akan melangkah lebih kuat, lebih berani, dan penuh kemenangan dalam setiap perjalanan hidup. Semoga cahaya roh selalu menyertai langkahmu.